apakah boleh meninggalkan kunut dengan sengaja? Boleh, manta amat datar kasya baru sujud sahwi. Memang dia sengaja meninggalkan kunut kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita bertawasul dulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Wala adhini ya wala manawari salih wa ila habibina syafi'ina wa quratina sallallahu wa mu'alif hadhal kitab usulihim wa furihim wa dhuriyatihim wa dhawil hukuki alaihim wa al-fatiha wa ya'lamu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sekarang sampai bab sujud sahwi. Sujud karena lupa meninggalkan sunnah sholat sunnah apa atau karena lupa akan mengerjakan sesuatu. Sujud sahwi sajdatani kubaila salam yusannani li ahadi arba'ati asya. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Jadi habis sujud baca subhana man la yanamu wa la yashu, kemudian duduk sujud lagi. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud dan dilakukan sebelum salam. Kubaila salam, menjelang salam. Jadi habis tasyahud akhir baru melakukan 2 kali sujud. Itu sujud sahwi dilaksanakan atau dilakukan sebab 4 hal. Li arba'ati asya, sebab 4 hal. Yang pertama, karena tarki ba'din min ab'adis shalah au ba'dihi walau harfan. Jadi meninggalkan sunnah ab'ad. Jadi sujud sahwi itu karena meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kemarin ada 2 ya, kayak kunut atau tasyahud awal. Itu kalau lupa melakukan kunut ya nanti sujud sahwi, atau lupa sebagiannya, misalkan dalam membaca doa kunut itu lupa sholawatnya atau lupa sebagian bacaannya, itu nanti juga ditambal dengan sujud sahwi. Itu sebab pertama untuk melakukan sujud sahwi. Sebab yang kedua, wa fi'li ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Jadi mengerjakan perbuatan yang apabila perbuatan itu dilakukan maka membatalkan sholat, tapi berhubung dia mengerjakannya itu karena lupa, maka nanti ditambal dengan sujud sahwi. Misalkan apa? Misalkan makan itu kalau dilakukan ketika sholat atau minum itu membatalkan sholat kalau sengaja loh ya. Amduhu, iya betul amduhu. Jadi kalau sengaja dia akan membatalkan sholat. Tapi kalau lupa maka nanti ditambal dengan sujud sahwi. Misalkan giginya banyak lubang ya, selilitan gitu kan, biasanya langsung ditelan aja, refleks biasanya nelan. Ya itu kok
karena sudah menjadi refleks kemudian sholat, nelan apa namanya, nelan selilit, maka ya sujud sahwi. Bisa juga ini apa namanya, ngobrol, ngomong. Ngomong itu kan akan membatalkan sholat ya. Ngomong itu membatalkan sholat kecuali terpaksa. Nah, ngomong yang disengaja itu pasti membatalkan sholat. Tapi kalau lupa, maka nanti ditambal dengan sujud sahwi. Kalau lupa, asalkan ngomongnya sedikit. Berapa takaran sedikit itu dalam obrolan? Menurut Imam Romli itu 6 kata. Kalau menurut Ibnu Hajar itu 4 kata. Berlandaskan dari hadis yang kita bahas kemarin, bahwasanya Hadratul Rasul itu pernah ditakdir lupa. Jadi kemudian siapa namanya, Dzulyatain bertanya, ya Rasulullah, anasita am qasorta as-shalah. Jadi ketika sholat asar apa zuhur itu kan beliau mengerjakannya cuma 2 rakaat ya. Saya itu udah ngobrol. Makanya kemudian ada sahabat yang bertanya, apakah engkau lupa atau mengosor sholat? Nah, ya Kanjeng Nabi pede, lam ansa walam taksur as-sholat, walam taksur. Jadi saya nggak lupa dan sholatnya juga nggak dikosor. Memang ada apa namanya, sudah menjadi apa namanya, karakter kenabiannya, bahwasanya para nabi itu tidak lupa, tapi memang ditakdir lupa agar hikmahnya agar menjadi tasrek, menjadi hukum, bisa diambil hikmahnya. Jadi memang kalaupun lupa itu hikmahnya untuk tasrek tadi. Jadi sebetulnya kan yang Nabi itu nggak lupa karena memang hatinya tidak pernah tidur, selalu ingat kepada Allah, Tapi kok dalam kasus yang sholat ini beliau ditakdir lupa, itu karena Allah ingin menurunkan syariat ini, sujud sahwi itu bagi umat-umatnya ketika lupa itu bagaimana nanti sujud sahwi. Nah tadi kembali lagi, dalam obrolan Hadratul Rasul itu ada 4 kata. Ada 4 kata. Lam ansa, lam taksur as. Jadi itu ada 4 kata. Tapi kalau dinisbatkan pada apa namanya pertanyaan Kanjeng Nabi yang sebelumnya, ahakum mayaqulu Dzulyatain, apakah benar yang diucapkan oleh Dzulyatain. Nah, kalimat itu dimasukkan juga, maka jumlahnya menjadi 6 kata. Ya, maka perbedaan ucapan paling sedikit itu berapa? Ada yang mengatakan 4 kata, ada yang mengatakan 6 kata. 6 kata itu ketika obrolan sebelumnya itu dimasukkan. Ahakum maqala mayaqulu Dzulyatain. Tapi kalau cuman jawaban terakhir lam ansa walam taksur, itu ya cuman 4 kata. Jadi lupa, ngobrol ketika sholat dan jumlahnya cuman 6 kata atau tidak melebihi dari 6 kata, maka itu tadi disempurnakan dengan sujud sahwi. Tapi kalau melebihi 6 kata, maka ya otomatis batal sholatnya.
kalau lupa dalam sholat, lupa ngobrol karena memang ada refleks ya, bisa jadi karena refleks. Tapi kalau dalam keadaan terdesak, kepepet, misalkan kemarin contoh kasusnya adalah pembunuhan, ada yang mau dibunuh atau ada yang membahayakan, maka tidak membatalkan. Terus itu tadi lupa mengerjakan sesuatu yang apabila perbuatan itu dilakukan maka membatalkan sholat. Jadi makan, minum, ngobrol itu kalau dilakukan membatalkan sholat. Tapi dikerjakan karena lupa, maka nanti ditambal dengan sujud sahwi. Terus sebab yang ketiga yang mengharuskan orang harus sujud sahwi itu adalah wanakli ruknin qauliyin ila ghairi mahalihi. Jadi ada rukun qauli yang dilakukan pada selain tempatnya. Misalkan Al-Fatihah itu kan dibaca rukun qauli ya, rukun qauli. Al-Fatihah. Nah, itu kan dibaca ketika berdiri. Tapi kok itu dibaca misalkan keceplosan ketika rukuk atau dibaca ketika i'tidal, maka otomatis mengerjakan sujud sahwi. Atau rukun qauli yang lain itu tasawuf akhir, sholawat ya, sholawat tasawuf akhir. Ini keceplosan dibaca di selain tempatnya, di selain sujud tasawuf akhir, itu juga mengharuskan untuk sujud sahwi. Selanjutnya yang terakhir, wa iqa'i ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadati. Ma'ihtimali ziyadah. Ini lupa antara mengerjakan ini sudah rakaat keempat atau masih rakaat ketiga ini. Lupa. Nah, memang yang diambil adalah yang terkecil ya, berarti 3 rakaat. Dan nanti nambah rakaat keempat. Ketika berdiri mau nambah rakaat keempat, dia ingat, sudah 4 ini, kalau saya berdiri melanjutkan ini berarti rakaat kelima, ma'ihtimali ziyadah. Jadi rukun fi'li ma'ihtimali ziyadah ini dilakukan, ini berarti ini 5 ini. Kemudian dia yakin, waktu berdiri dia yakin kalau itu adalah rakaat kelima, maka langsung kembali duduk dan melakukan sujud sahwi. Tapi kalau posisi ingat dan mantepnya itu ketika sudah di duduk yang terakhir, duduk tasawuf, ya disempurnakan, atammaha, disempurnakan, dan nanti sujud sahwi. Jadi nanti ditambal atau disempurnakan dengan sujud sahwi. Itu yang bisa kita kaji pada pertemuan hari ini. Ini ada tambahan sedikit dari Syarih. Wa mahalluhu inda Syafi'iyah kulluhu qabla salam. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah, sujud sahwi itu sebelum salam ya, dilakukan sebelum salam. Wa indal Hanafiyah kulluhu ba'da salam. Kalau menurut Hanafiyah, ulama Hanafiyah, itu sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Jadi jangan kaget misalkan nanti kita dikasih kesempatan untuk belajar studi di luar negeri yang kompleks ya, lintas mazhab. Jadi sujud sahwi itu kalau menurut ulama Hanafiyah itu dilakukan setelah salam. Wa indal Malikiyah idza kana asahu bin nukson. Ketika kalau menurut ulama Malik, kalau memang sahunya lupa itu karena kurang, itu nanti sebelum salam dilakukannya. Tapi kalau kelebihan, ini rakaat kelima ini ternyata, itu maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Wa naqala al-Mawardi wa ghiru al-ijma' al-jawazi qabla salam. Kalau menurut Imam al-Mawardi boleh dilakukan qabla salam au ba'dahu, boleh dilakukan setelah salam maupun
dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Karena perbedaannya wa innamal khilaf fil afdol, hanya masalah keutamaan, lebih utama dilakukan sebelum salam atau dilakukan setelah salam. Waman ta'amada terkasain yujbaru bisujudi sahwi yasjudu. Nah, ini juga paling penting, man ta'amada terkasai yujbaru bisujudi sahwi yasjudu. Misalkan sengaja ya, sengaja meninggalkan kunut ini, terus nggak usah kunut ah. Barangkali karena memang kesiangan ya. Sengaja, jadi kalau di pondok kan, misalkan di pondok ya, nggak lupa sengaja ini karena kesiangan ya kan, sengaja meninggalkan kunut. Kalau kunut kan ya, malu dengan teman-teman ya kan, jadi sengaja itu meninggalkan kunut, maka tetap yasjudu, tetap ditambal dengan sujud. Jadi apakah boleh meninggalkan kunut dengan sengaja? Boleh. Man ta'amada tarkasya yujbaru bisujudi sahwi. Memang dia sengaja meninggalkan kunut kan, maka yasjudu, maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Demikian yang bisa kita kaji, semoga bisa bermanfaat. Allahumma fa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.